Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniarti. Saya mahasiswa Psikologi Islam Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, pada mata kuliah kali ini, Psikologi Industri dan Organisasi, saya akan menjelaskan mengenai perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang timbul oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku manusia di dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang didapat untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, selanjutnya John mengatakan bahwa pengertian perilaku organisasi itu yang agak umum menunjukkan pada sikap dan perilaku individu dalam kelompok organisasi yang berkaitan dengan studi sistematis mengenai sikap dan perilaku baik menyangkut pribadi maupun antar pribadi dalam konteks organisasi. Selanjutnya menurut Robin, pengertian organisasi menyelidiki dampak perorangan, kelompok, struktur pada perilaku di dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan semacam memperbaiki efektivitas organisasi. Nah, apa saja tujuannya? 1. Prediksi merupakan suatu keuntungan besar karena begitu dapat menjalin komunikasi yang baik dan orang tersebut. Kedua, eksplanasi. Perilaku organisasi ini untuk menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi dalam organisasi. Ketiga, pengendalian. Semakin banyak perilaku individu atau kelompok organisasi dapat diprediksi dengan tepat dan dijelaskan dengan baik. Fungsi mengendalikan atas karyawan sehingga individu maupun kelompok menjadi positif dan fokus pada pencapaian tujuan. Selanjutnya, model-model perilaku organisasi. Nah, perlu kita ketahui 4 kerangka model organisasi. Autokratis. Model ini kekuatan dan orientasi manajerial otoritas pada karyawan, gilirannya berorientasi terhadap ketaatan dan ketergantungan pada bos. Kedua, kustodian. Sumber daya ekonomi dengan orientasi manajerial uang. Karyawan, giliran berorientasi pada keamanan, manfaat, dan keuntungan pada organisasi. Ketiga, mendukung. Model ini kepemimpinan orientasi manajerial dukungan. Keempat, kolegial. Kemitraan dengan orientasi manajerial kerja sama tim. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi individu dan organisasi. Faktor fisik, yaitu perbedaan tubuh dan komposisinya. Bentuk tubuh meliputi besar kecil tubuh bagian-bagiannya. Bentuk berpengaruh terhadap jenis pekerjaannya. Selanjutnya, taraf kesehatan fisik. Kesehatan fisik juga sangat mempengaruhi produktivitas kerja karena tahap kesehatan setiap individu umumnya berbeda. Selanjutnya, C. Kemampuan panca indera. Misalnya, seorang bekerja di bidang musik harus memiliki pendengaran yang baik. Lalu, tujuan mengapa perbedaan individu penting dalam psikologi industri dan organisasi? Nah, di sekolah tempat belajar siswa diperlukan untuk menentukan individual mana yang mempunyai hal yang tepat untuk tugas-tugas tertentu. Contoh, pekerjaan-pekerjaan menantang atau kursus ahli tertentu setelah lulus. Pada akhirnya, proses penilaian bertujuan mencocokkan individual dengan jurusan yang paling mereka tekuni. Selanjutnya yaitu, jika individu ingin mengalami penilaian kognitif individu tersebut, maka haruskan mendalami teori-teori kemampuan kognitif tersebut. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Yuniarti.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai paling abadi adalah love yourself. Mencintai dirimu sendiri sebelum kau mencintai orang lain.